Shalom, seluruh pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Israel Roland kembali hadir untuk kita sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, tentunya di program Suara Jemaat pada sore hari yang indah ini. Sebelum kita akan belajar merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami masih boleh hidup, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan bagi kami. Saat ini kami ingin belajar firman-Mu, Tuhan urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, dan bagi semua pemirsa yang menyaksikan program ini, Tuhan berkati kami semua. Tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan mendengarkan apa yang benar-benar Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati firman-Mu saat ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Seluruh pemirsa Jurnal TV, tema dari renungan kita pada sore hari ini adalah karakter versus karisma. Ya. Ada yang namanya karakter, ada juga yang namanya karisma. Dan dua hal ini sangat bertolak belakang. Dan dua hal ini juga yang sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Betul ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua manusia ciptaan Tuhan, pada hakikatnya memiliki yang dua ini, yaitu karakter dan karisma. Semua orang punya. Masalahnya adalah di dalam Tuhan, yang mana yang harusnya lebih dominan, kan gitu. Yang mana harusnya yang menjadi penentu hidup kita. Apakah karakter ataukah karisma? Tapi sebagai awal, saya ingin mengingatkan kita semua. Semua orang itu punya yang namanya karakter dan karisma. Termasuk saya dan saudara yang sedang menyaksikan program ini. Semuanya punya. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Artinya apa? Semakin dari kecil Samuel ini tinggal di rumah Tuhan, di bawah pengawasan Imam Eli. Kita baca ya, ayatnya itu. Di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi Samuel ini mengembangkan ya istilahnya. Dia mengembangkan karakter dan karismanya di bawah pengawasan Imam Eli. Kalau kita lihat sepintas, kalau kita baca sepintas itu wah luar biasa nih ya. Pantesan aja di ayat 19 itu ya. Samuel itu firman Tuhan yang disampaikan melalui Samuel tidak ada yang gagal, kan istilahnya begitu ya. Berarti karakternya jempolan. Kenapa dibilang karakternya jempolan? Karena di dalam ayat yang 19 berkata, setiap firman Tuhan yang Samuel sampaikan pasti jadi kenyataan. Berarti itu benar-benar dari Tuhan. Dan Tuhan hanya menyampaikan firman-Nya melalui orang-orang yang karakternya sudah terbentuk. Mungkin kita akan berkata, ya pastilah Pak, Samuel itu sukses. Kenapa? Karena dia tinggal di bait Allah istilahnya kan. Dan dia di bawah pengawasan langsung oleh Imam Eli, yang kalau zaman sekarang ini gembala sidang gitu ya, pendeta gitu. Jadi wajar aja Pak. Nah, ini yang mau kita renungkan sekarang. Saya ingin kita untuk betul-betul mendalami di waktu yang terbatas ini, situasi yang seperti apa sih yang dialami oleh Samuel sehingga karakternya itu bisa terbentuk dan tidak ada satu firman pun yang gagal yang keluar dari mulutnya. Kita mau baca, saudara-saudara, di dalam 1 Samuel yang kedua. Jadi
di pasal sebelumnya ya. Mulai dari ayat yang ke-11, saya akan bacakan buat kita semua. Inilah keadaan yang dihadapi oleh Samuel sebenarnya waktu dia tumbuh. Lalu pulanglah Elkana ke Rama. Elkana ini ayahnya Samuel. Tetapi Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Imam Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Apa maksudnya dursila? Dursila itu sama dengan durjana gitu ya. Jahat gitu. Ternyata anak-anaknya Imam Eli ini anak-anak yang jahat. Dan mereka tidak mempedulikan firman Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-13 dan seterusnya, di situ dijabarkan dengan jelas bagaimana anak-anak Imam Eli itu bertindak sangat-sangat berdosa. Bahkan di dalam ayat yang 17, firman Tuhan katakan seperti ini. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Ya, kedua orang ini yang dimaksud adalah anak-anak dari Imam Eli. Ayat yang ke-18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau mungkin kita berpikir kenapa sampai Samuel itu karakternya bagus dan dia menjadi salah satu nabi terbesar, karena setiap firman Tuhan yang disampaikan kepadanya itu tidak ada yang gagal satupun. Ternyata Nabi Samuel ini hidup di satu lingkungan yang tidak bagus. Bahkan sangat amat tidak bagus, buruk. Memang dia tinggal di gereja, kalau istilah kita zaman sekarang ya. Dia tinggal di bait Allah, diawasi langsung oleh gembala sidangnya. Tetapi ternyata firman Tuhan mencatat anak-anak dari gembala sidang tersebut, Imam Eli tersebut, melakukan dosa-dosa yang luar biasa. Dan karena Samuel ini tidur bersama mereka, satu rumah istilahnya, maka pasti Samuel menyaksikan itu. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan, di rumahnya itu, yang harusnya anak-anak Imam Eli itu kan seperti sudah dianggap kakak gitu kan. Kakak kan biasanya harusnya jadi teladan atau memberi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Tapi ternyata kelakuan kakak-kakaknya ini di rumah Tuhan, padahal dicatat oleh firman Tuhan apa? Sangat besarlah dosa kedua orang muda ini. Sangat besar. Dan bahkan itu kalau kita baca terus saudara, dosa mereka ini terkenal sampai ke seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Karena di zaman itu hanya ada satu tempat ibadah di mana Samuel tinggal. Seluruh bangsa Israel itu tahu gitu ya, betapa buruknya kelakuan mereka. Apakah cukup sampai di situ, saudara? Ternyata nggak cukup. Di 1 Samuel pasal yang ketiga, itu ada kejadian yang kita tahu ya. Waktu tidur Samuel dipanggil Tuhan. Samuel, Samuel, sampai 3 kali. Kemudian dia datang kepada Imam Eli, dikira Imam Eli yang manggil, padahal Tuhan yang manggil. Nah setelah itu, Imam Eli menyuruh Samuel, kalau dipanggil lagi, bilang ini aku ya Tuhan, gitu kan. Kemudian Samuel melakukan itu dan ada firman Tuhan yang datang kepada Samuel untuk pertama kalinya. Saudara-saudaraku, bagi seorang nabi, untuk bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, untuk pertama kalinya, itu kan harusnya yang, wah, mungkin gini ya, mungkin aja ya. Hai anakku Samuel, engkau sekarang menjadi nabi, gitu ya kan? Atau, hai engkau Samuel, engkau anak yang pintar, engkau sekarang menjadi nabi. Pokoknya gitu-gitu ya. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan apa yang pertama kali didengar oleh Samuel? Seperti ini firman Tuhannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. 1 Samuel 3 ayat yang 11. Inilah firman yang pertama kali didengar oleh Samuel. Bunyinya seperti ini. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Wah, ini udah tanda-tanda ya. Ini udah tanda-tanda bahwa firman Tuhannya ini keras. Dan bukan untuk sesuatu yang kebaikan ini kayaknya. Ayat 12. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Imam Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir.
Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi saudara bayangkan, firman Tuhan yang pertama kali didengar oleh Samuel adalah bahwa dia harus menyampaikan kepada Imam Eli bahwa anak-anaknya akan dibinasakan karena anak-anaknya telah berbuat dosa. Bayangkan saudara. Ya. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya tuh, setelah besok paginya kan Eli nanya ya, Imam Eli nanya, Samuel, apa firman Tuhan apa tadi malam yang kamu dengar? Tadinya Samuel nggak mau ngasih tahu, karena dia takut. Kenapa takut? Karena firman Tuhan itu sangat keras. Karena firman Tuhan itu adalah sifatnya penghukuman. Tapi karena didesak terus oleh Imam Eli, akhirnya Samuel mengatakan semuanya. Samuel berkata kepada Imam Eli bahwa keluarga Imam Eli akan dihukumkan oleh Tuhan karena terjadi kejahatan di rumah Tuhan dan Imam Eli membiarkannya. Kemudian apa yang dijawab oleh Imam Eli? Imam Eli berkata, biarlah Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Padahal itu adalah sarana Tuhan supaya Imam Eli ini membuat anak-anaknya bertobat. Tapi ternyata Imam Eli tidak juga mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Ternyata bukan cuma anak-anaknya aja yang berbuat dosa. Tetapi di dalam rumah Tuhan itu, si Imam Eli-nya juga udah nggak peduli. Ya, di ayat yang lain berkata bahwa Imam Eli ini sukanya makan-makan terus sampai tubuhnya sangat gemuk, untuk berdiri aja susah. Ya, dia jatuh ke dalam dosa rakus. Ternyata bapak dan anaknya sama aja. Dan itu mereka adalah pemimpin-pemimpin bait Allah. Yang kalau zaman sekarang itu adalah pendeta dan gembala sidang. Jadi Nabi Samuel, dia dibentuk karakternya di tengah-tengah situasi yang tidak baik, saudara. Kalau saudara berkata pantas saja Nabi Samuel ini nabi sukses, karena dia dalam pengawasan langsung Imam Eli. Loh gimana saudara? Karena Imam Elinya ini ternyata nggak benar. Anak-anaknya lebih nggak benar lagi. Jadi Samuel hidup di dalam suasana yang sangat tidak baik, yang tidak mendukung, di dalam suasana yang penuh dengan dosa. Hari demi hari, sampai seluruh bangsa Israel tahu bahwa Imam Eli dan anak-anaknya itu adalah orang-orang yang sangat berdosa. Dan Imam Eli dan anak-anaknya pun nggak peduli. Selama mereka masih bisa makan, minum, mereka nggak peduli apapun. Tetapi ternyata Samuel masih bisa hidup, karakternya tetap sukses. Mungkin saudara banyak yang berkata, aku bisa aja sukses kalau misalnya orang tuaku lebih baik dari yang sekarang, ya kan? Ya Pak, saya mungkin bisa sukses kalau saya tinggal di Jakarta, Pak. Kalau di Palangka ini kan, apalagi di sana Pak, kampung saya Pak, wah hutan Pak. Kalau saya hidup di kota lain yang fasilitasnya lebih bagus, Pak, mungkin kalau saya uangnya lebih banyak Pak, saya pasti lebih sukses Pak, bisa lebih sukses Pak. Karakter saya akan bisa terbentuk. Dan berbagai macam alasan lainnya yang membuat saudara masih belum bisa dewasa secara rohani, secara mental, ya, secara fisik mungkin dewasa, ya kan? Banyak orang bilang menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Mungkin saudara akan beralasan, soalnya keluarga saya nggak dukung Pak, keuangan saya nggak dukung Pak. Mungkin kalau saya bisa punya uang lebih banyak dari sekarang, mungkin saya lebih bahagia Pak. Mungkin karakter saya akan lebih baik Pak. Ternyata Nabi Samuel membuktikan, apapun keadaannya sebenarnya, saya katakan sekali lagi, seburuk apapun keadaan, kalau kita memang sungguh-sungguh mau membangun karakter kita di dalam Tuhan, maka keadaan yang buruk, duit yang nggak ada, ya kan, orang tua kita mungkin yang seperti apa, lingkungan kita hidup di hutan sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi pembentukan karakter kita. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat nanti bagaimana Nabi Samuel itu karakternya itu bisa bertumbuh. Tapi sebagai inti awal dari suara jemaat Pak pada saat ini adalah jangan biarkan karakter saudara terhalangi pertumbuhannya karena alasan-alasan yang saudara bikin-bikin. Ya. Saya mengajak kita semua yang sedang menonton program ini,
Ya. Sebelum kita break, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk minimal sekarang ada saudara muncul suatu keinginan. Mungkin saudara sekarang udah masa bodoh gitu ya. Masa bodoh lah, aduh hidupku udah kayak gini hancur gitu ya kan. Karakterku udah, aduh parah udah Pak, pokoknya aku, aduh nggak ngerti lagi mau gimana ini. Ya. Oh ini gara-gara keluargaku Pak, gara-gara aku miskin Pak, gara-gara aku tinggal di mana gitu. Saya mengajak kita semua untuk berhenti menyalahkan keadaan. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Mungkin saudara berkata, aduh Pak, saya gagal total Pak, pokoknya sekarang lagi zaman COVID gini Pak, nggak bisa apa-apa Pak. Jangan menyalahkan keadaan. Mari sama-sama saya mengajak kita semua. Saya juga mengalami COVID. Semua bukan mengalami COVID, maksudnya mengalami suasana pandemi COVID ini. Sehingga segala sesuatunya menjadi terbatas. Betul kan saudara? Tapi apakah itu menjadi alasan bagi kita untuk hidup sembarangan, untuk karakter kita menjadi hancur? Tidak. Tapi kita mau belajar seperti Samuel ini. Yang dalam keadaan terburuk sekalipun, dia masih bisa menjadi orang yang sukses. Kita akan break sejenak. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan setelah yang satu ini. Shalom saudara, kembali lagi kita di program Suara Jemaat saat ini. Masih bersama dengan saya. Tadi sudah kita belajar firman Tuhan mengenai Samuel yang tetap tumbuh karakternya menjadi salah satu nabi tersukses di bangsa Israel. Dan sampai sekarang pun kisahnya masih menginspirasi kita. Sekarang saya ingin membahas mengenai karisma, ya kan? Apa itu karisma? Karisma itu adalah suatu hal yang ada di dalam diri manusia, yang terpancar keluar, yang dapat membuat orang lain terpengaruh, ya. Yang dapat membuat orang lain tuh berpikir mengenai dirinya. Karisma itu juga ada di dalam kita masing-masing. Semua orang punya karisma, seperti di awal saya katakan, semua orang punya karakter, semua orang punya karisma. Karisma itu adalah sesuatu yang terpancar sehingga orang bisa berkata, wow, gitu ya kan, itu karisma. Karisma adalah seperti kekuasaan. Itu bisa memiliki karisma. Tahta, ya kan. Uang, perhiasan, itu dapat mempengaruhi karisma seseorang. Karisma juga dapat, istilahnya apa ya? Membuat orang itu ingin menjadi seperti orang tersebut, gitu ya. Itu karisma, saudara. Apa bedanya karakter dengan karisma? Bedanya adalah ini. Karisma bisa dibeli. Betul, saudara. Karakter nggak bisa. Karisma bisa hilang, datang dan pergi. Karakter nggak bisa. Karisma tidak berhubungan dengan proses, tapi karakter sangat berhubungan dengan proses. Seseorang yang ingin menjadi karakternya seperti Samuel, ya, di mana setiap firman Tuhan yang diucapkan tidak pernah ada yang gagal, itu harus melalui proses dapur pengapian kehidupan seperti yang dialami oleh Samuel. Bayangkan, Samuel harus menjaga kelakuannya bersih di tengah-tengah gembala sidang, pelayan Tuhan yang gak bersih. Suatu tempat yang harusnya menjadi tempat contoh, betul nggak saudara? Gereja, ya kan? Zaman sekarang kan gereja. Gereja yang harusnya jadi tempat, gembalanya harusnya baik, pelayan-pelayan Tuhannya harus baik, tapi ternyata gembalanya nggak baik. Apalagi anak-anaknya, apalagi pelayan Tuhannya, misalnya zaman sekarangnya. Tapi Samuel masih tetap bisa menjadi orang yang berkarakter hebat. Wah, itu dibutuhkan betul-betul suatu pelatihan yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau enggak Samuel bisa ikut-ikutan jahat dong, bener dong, iya nggak? Karena dia hidup bertumbuh di bawah pengawasan Imam Eli itu. Tapi kalau karisma, saudara bisa beli, betul saudara. Sebagai contoh, di luar negeri banyak orang yang menang lotre namanya ya, lotre. Dan lotrenya itu jumlahnya bisa sampai 10 miliar kalau dirupiahkan. Dan itu banyak, setiap tahun pasti ada yang menang kan saudara? Begitu dia menang saudara, saya baca satu kisah itu, sebelum dia menang itu dia kerjanya cuma sebagai cleaning service.
Tiba-tiba dia menang lotre senilai sekitar 10-15 miliar gitu. Langsung berkarisma, saudara. Kenapa? Karena dia langsung beli mobil mahal, beli rumah yang besar. Jarinya tuh cincin semua yang gede-gede. Ada kisah hidupnya itu, saudara. Dan itu membuat dia berkarisma. Kenapa? Karena sekarang dia punya uang. Yang tadinya dia sebagai cleaning service mungkin bajunya sederhana, nggak pernah ke salon rambutnya, ya kan, keramas aja sendiri di rumah, diatur sendiri. Sekarang dia setiap hari ke salon. Jadi gagah kan gitu, saudara, ya kan? Penampilannya beda. Bajunya bermerek. Dari atas sampai ke bawah ya, sampai sepatunya bermerek semua. Bajunya pun diukur gitu kan, supaya pas sama badannya. Pokoknya dia jadi ada fotonya. Sebelum dia menang lotre sama sesudah, itu bagaikan langit dan bumi. Karismanya luar biasa. Kenapa? Karena uang. Bisa dibeli karisma itu. Dan ternyata sedihnya kita, zaman sekarang orang lebih mengutamakan karisma daripada karakter. Kalau kita mau jujur ya kayak gitu, benar nggak? Orang akan menginvestkan uangnya untuk misalnya, ya apalagi lagi rame di YouTube gitu ya, saudara ya, beli mobil harga sampai 900 juta. Padahal kalau kita beli mobil yang harganya 200 juta, sama aja kan sebenarnya. Fungsi mobil adalah mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, kan benar gitu. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang sangat kaya, itu sampai punya mobilnya itu ada 1.000, saudara. Saya jadi bingung gitu. Punya, saking banyaknya duit, dia punya 1.000 mobil, itu mobil mewah semua. Ya. Itu gimana cara makainya? Dalam setahun kan ada 365 hari, ya kan? Kalau 1.000 mobil, dia pakai mobil ini, berarti dia akan pakai mobil itu lagi, kalau digilir nih misalnya ya, dia akan pakai mobil itu lagi sekitar 3 atau 4 tahun lagi. Bayangkan, saudara. Buat apa? Tapi demi, ya ini balik lagi, demi supaya karismanya muncul, betul nggak? Demi supaya dia dilihat orang keren, supaya dilihat orang, karismanya, luar biasa. Supaya orang bilang, wow gitu kan. Akhirnya dia rela, harusnya nggak perlu. Salah satu pemimpin Rusia zaman dulu namanya Joseph Stalin. Dia punya beberapa rumah. Dan kebiasaannya dia, karena dia ini orang sangat kaya, dia paranoid, saudara. Karena dia takut sebagai pemimpin tertinggi, banyak yang mau bunuh dia. Di setiap rumah yang dia punya, kamar tidurnya khusus untuk dia, itu ada 7. Bayangkan, saudara. Dan tidak ada satupun pengawalnya yang tahu di antara 7 kamar ini dia tidur di mana. Buat apa, saudara? Supaya apa? Supaya orang lihat, luar biasa Joseph Stalin gitu kan. 7 kamarnya, kamar tidurnya aja loh, 7. Ya. Kalau bagi saya, kamar tidur ya cukup 1, di situ aja tidur setiap hari, gitu. Tapi orang-orang yang mengejar karisma, supaya orang lain bilang wow gitu, maka mereka akan kejar itu. Maka mereka akan menginvestasikan waktu hidup mereka untuk mengejar hal itu. Itulah bedanya karakter dengan karisma. Karisma itu untung-untungan, saudara. Betul. Siapa yang tahu saudara diajak bisnis, tiba-tiba untung saudara dalam setahun dapat 1 M. Saudara bisa mempoles karisma saudara dengan sangat baik. Dan orang akan melihat, hebat ini orang. Tapi kalau karakter, ya, saudara, kalau karakter mau baik, setahun itu nggak cukup. Ada satu sifat yang misalnya tidak disukai oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya kita semua pasti punya, ya kan? Nggak ada yang sempurna kita. Tapi kita mengarah ke situ. Untuk bisa menghapus satu sifat itu yang istilahnya Tuhan nggak suka. Itu butuh waktu bertahun-tahun, saudara. Dan tidak bisa dibayar. Siapa yang bisa beli? Ya, orang jahat bisa jadi baik. Kita kasih dia uang. Nih 100 juta. Besok kamu jadi orang baik ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu karakter. Masalahnya adalah di hadapan Tuhan, karisma versus karakter. Menurut saudara, apa yang lebih penting di hadapan Tuhan? Yang kita bawa mati nanti dan menghadapi pengadilan Tuhan, kira-kira menurut saudara karisma atau karakter? Kita semua tahu jawabannya pasti. Yang kita bawa nanti, kalau kita sudah selesai di dunia ini, dan waktunya menghadap Tuhan, Tuhan tidak akan tanya, mobilmu berapa?
Tuhan nggak akan tanya rumahmu berapa. Ya kan? Tuhan nggak akan tanya kamu punya cincin emas berlian berapa. Itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Karisma tidak bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Tapi yang kita bawa ke hadapan Tuhan adalah karakter. Yang akan dilihat oleh Tuhan nanti kalau kita sudah meninggal dan masuk ke penghakiman, yang menentukan kita masuk surga atau neraka, itu karakter kita, saudara. Kalau Tuhan lihat kita bersungguh-sungguh membenahi karakter kita, walaupun nggak bisa sempurna, tapi kalau Tuhan lihat kita memang niatnya mau baikin hidup kita berdasarkan firman Tuhan, jelas surga menjadi bagian kita. Tapi kalau kita lebih memperhatikan karisma kita, penampilan luar kita, dan tidak pernah memperbaharui karakter kita di hadapan Tuhan, saya ragu saudara bisa masuk surga atau enggak, kan gitu. Ini pun menjadi warning buat saya, ya, supaya jangan lagi kita memberikan alasan yang bermacam-macam. Mungkin kita akan berkata, aduh Pak, saya sulit untuk bisa jadi orang baik, keadaannya seperti ini Pak, apalagi lagi COVID nih Pak. Ya kan? Aduh Pak, saya gimana Pak? Gimana mungkin saya jadi orang baik Pak? Saya dididik oleh keluarga yang tidak baik misalnya. Gimana mungkin saya jadi orang baik Pak? Saya nggak punya duit gitu. Sekolah aja nggak bisa misalnya gitu. Ternyata Samuel sudah membuktikan, ya. Makanya kita sudah bahas tuntas tadi dari awal. Bagaimanapun kondisinya, harusnya Samuel itu jadi orang jahat. Kenapa? Karena orang yang harusnya membimbing dia, ya kan, ternyata orang jahat. Anak-anaknya orang ini yang jadi teman hidupnya, teman bermainnya Samuel kan, anak-anaknya Imam Eli ini, ternyata lebih jahat dari bapaknya. Istilahnya, harusnya, kalau menurut dunia, kalau menurut akal sehat, harusnya Samuel ini jadi jahat juga dong. Iya kan? Karena apa? Karena dia tinggal di serumah dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Samuel menjadi orang yang berbeda dari mereka. Karena apa? Karena Samuel lebih memperhatikan karakternya daripada karismanya. Saudara baca aja 1 Samuel pasal 1 pasal 2. Saudara akan menemukan di situ. Sejak kecil, mohon maaf saudara, Samuel beli baju baru, bukan beli. Samuel punya baju baru hanya 1 setahun. Itu pun dibawa oleh mamahnya yang setiap tahun mengunjungi dia dikasih baju baru. Siapa di antara saudara yang beli baju baru hanya setahun sekali, itu pun cuma 1? Nggak mungkin, ya kan? Kita semua juga pengen rapi, ya kan? Beli baju Natal, ya kan? Tahun baru, ulang tahun beli baju, nggak ada apa-apa pun beli baju. Tapi Samuel ini, dia tidak peduli sama penampilannya. Dia cuma punya baju baru setahun sekali. Saudara baca 1 Samuel pasal 1, 2, 3. Saudara tahu betapa sederhananya hidup Samuel. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan karakternya daripada karismanya. Kunci dari Nabi Samuel ini satu aja sebenarnya saudara. Ya. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ketiga, ini kuncinya. Kenapa karakternya bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, padahal lingkungan di sekitarnya itu sangat buruk. Cuma satu aja kuncinya. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Sebenarnya Samuel ini punya kamar di luar tabut, di luar kemah suci itu, di mana Imam Eli dan anak-anaknya tidur, ada tempatnya. Tapi apa yang membuat Samuel tidak terkontaminasi? Apa yang membuat Samuel tetap baik? Ternyata dia punya kebiasaan untuk tidur, untuk berdiam di rumah Tuhan. Jadi dia tahu bahwa kalau dia ikut-ikutan anaknya Imam Eli, dia akan jadi jahat juga. Tapi dia nggak mau. Dia tidur dekat tabut perjanjian, di mana itu lambang dari tahta Tuhan. Kalau saudara mau karakter saudara terbentuk, kuncinya cuma satu: jauhin dunia, dekati Tuhan. Gampang aja kan sebenarnya? Ya gampang-gampang susah Pak, ya memang betul. Apalagi sekarang Pak, saya stres Pak mikirin ya. Saudara mungkin yang kehilangan pekerjaan, saudara yang mungkin hidupnya makin sulit di tengah suatu situasi ini. Kembali lagi saya mengajak, belajar dari Samuel. Apapun yang terjadi,
Saya yakin dan percaya Samuel kecil itu pasti kecewa. Kenapa kecewa? Dia lihat saudara-saudaranya itu kok jahat. Dia lihat ayah rohaninya yang harusnya membimbing dia, jahat juga gitu. Dan satu-satunya persembunyiannya adalah di bawah kaki Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua, memang dunia ini menjadi makin susah. Ya, cari uang makin susah, hidup makin susah atau segalanya itu di masa-masa seperti ini. Tapi pilihannya ada di tangan kita. Saya mengajak kita untuk memilih seperti Nabi Samuel. Walaupun keadaan susah, tetap cari Tuhan dan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan kejar karisma, saudara. Karisma bisa dibeli, tapi nggak bisa kita bawa ke hadapan Tuhan. Ya, seberapa banyak pun yang kita usahakan untuk memoles karisma kita. Kalau kita udah mati mau kemana? Habis semua karisma itu, nggak ada gunanya. Tidak bisa kita bawa ke Tuhan. Sebagai ayat penutup, sebelum kita akhiri program ini, saya mengajak kita untuk membuka di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-26. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara, orang yang berkarisma belum tentu berkarakter, gitu ya. Tapi orang yang berkarakter pasti dia berkarisma. Itu aja kuncinya sebenarnya. Firman Tuhan ini jelas mengatakan, semakin besar Nabi Samuel yang muda itu katanya, dari yang masih anak-anak, dia bertumbuh besar, semakin disukai oleh Tuhan. Tetapi juga ternyata dia disukai oleh manusia. Itu kan ayatnya jelas banget, saudara. Jadi saudara nggak perlu beli cincin atau beli perhiasan, pakai mobil mahal, rumah yang bagus untuk saudara bisa orang bilang, wow gitu. Firman Tuhan membuktikan, waktu karakter kita baik di hadapan Tuhan, orang juga bisa bilang, wow. Gitu, saudara. Buktinya Nabi Samuel. Dia semakin disukai oleh Tuhan, dan manusia juga semakin menyukai dia. Apapun yang Nabi Samuel, saking hebatnya dia, saudara, waktu dia memimpin bangsa Israel, waktu dia bilang A, semua bangsa Israel juga bilang A. Bayangkan, saudara. Kalau Nabi Samuel bilang B, semua bangsa Israel setuju. Ya, betul, B. Sampai sedahsyat itulah karismanya Nabi Samuel. Bukan karena dia beli, karena dia cuma punya baju setahun cuma satu, bayangkan. Bukan dia beli, bukan karena fasilitas, bukan karena uang yang banyak, dia punya karisma seperti itu. Tapi karena karakternya mulia dan dia selalu dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi renungan kita pada sore hari ini di program Solar Jemaat. Saya rindu supaya firman Tuhan ini dapat kita pahami dan kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan atau pembaca aja, tetapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan mengakhiri program Suara Jemaat ini dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa karakter itu lebih penting dari karisma. Bahkan lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami untuk belajar seperti Samuel. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang seperti apapun, tetap memiliki karakter yang hebat. Tetap dekat dengan Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan dan melakukannya. Terlebih di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Karena dengan kekuatan kami sebagai manusia, kami tidak akan sanggup melaluinya. Kami mohon Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, bahkan seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Tuhan berkati kami semua. Berkati orang-orang yang duduk di pemerintahan. Karena firman-Mu berkata, tidak ada satupun yang Tuhan izinkan untuk memerintah tanpa seizin Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan, untuk semuanya Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu, untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih juga berkati Jurnal TV, supaya boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akhiri program ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suara Jemaat. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.